Oke, balik lagi nih sama gua, dan video kali ini gua mau bahas tentang modifikasi, yaitu pembahasan gua yang pertama tentang modifikasi itu yaitu sistem pengereman ya. Sistem pengereman. Sistem pengereman ini terbagi ada 3 ya. Sistem pengereman itu yaitu master rem, selang rem, sama kaliper. Dan menurut gua sih semuanya penting ya. Untuk perannya itu penting ya, pastilah. Kalau misalnya nggak ada salah satunya nggak mungkin bisa ngerem anjir. Ya nggak sih? Ya. Jadi untuk pembahasannya, untuk memodifikasi si braking system atau depan belakang ya, sistem pengereman depan belakang motor, kita bahas yang mungkin yang pengereman cakram aja ya. Gua kabelnya agak ngerumba ya, sorry. Karena gua harus pakai kabel. Jadi untuk sistem pengereman itu, untuk kalian nih yang mau ganti sistem pengereman, kok gue jadi ngos-ngosan. Oke, santai. Tadi capek dorong motor buat nyalain ya. Goli kan harus digajluk terus. Ya. Jadi untuk sistem pengereman, kalau misalkan kalian mau ganti gitu kan, misalkan kalian baru turun dari dealer nih, misalkan motor CBR ya, mungkin kayak untuk cc 150 ya, mungkin balik lagi nih, kalian butuhnya untuk harian, untuk balapan, atau untuk ya mungkin sekedar tampilan ya, atau enggak hedon-hedonan lah gitu ya. Kalau gua sih sarannya lu ngambil yang lu butuhin aja. Contohnya lu tuh beli motor tuh untuk make sehari-hari, atau enggak buat San Mori doang gitu kan, San Mori ya. Gua saranin mungkin upgrade sistem pengeremannya yang bagus, original, dan nggak kalah bagusnya gitu sama yang brand-brand luar yang mahal ya, seperti Brembo, Akosato, Gelspeed ya. Itu sih nggak harus merek itu juga. Jadi yang gua saranin sih buat kalian kayak merek-merek KTC, Racing Boy yang gua sebelumnya gua bilang, karena itu untuk harian, untuk San Morian itu jamin itu memenuhi lah untuk kriteria kalian untuk sehari-hari gitu kan. Kalau misalkan kalian butuhnya buat track day atau disentuh balapan gitu ya, itu kalian harus benar-benar high performance seperti Brembo, Gelspeed, atau Akosato. Itu ya it's okay lah, itu pakai itu kalian punya dananya. Kalau misalkan kalian dananya kurang pun, kalian beli RCB sama KTC pun udah udah memenuhi banget gitu untuk disentuh juga gitu ya. Balik lagi setting sedikit lah gitu ya. Jadi gue mau ngisi bensin dulu nih, ya. Kita mau ngisi bensin dulu. Bensin. Go. Karena gue itu baru dipakai lagi sama gue nih, jadi gue isi bensin dulu. Ya, balik lagi ya, menurut gua sih mendingan seperti itu gitu. Dan balik lagi, kalau misalkan kalian sistemnya itu mau buat apa sih namanya, lupa gua, kontes gitu ya, kontes lah. Jadi nggak harus dijalanin, cuma ditampilin doang. Kalian tampilin sebagus mungkin, semencolok mungkin, nggak harus fungsinya benar-benar high performance, nggak apa-apa, karena untuk kontes doang sih nggak masalah. Kayak pajangan lah gitu ya. Contohnya kayak helm itu, kalau misalkan kalian beli yang KW pun, yang kayak EGP Pista gitu loh, itu banyak yang DKL kayak gitu, kalian buat pajangan itu it's okay. Tapi kalau kalian pakai tuh nggak rekomen. Kayak banyak tuh yang kontes tuh pakai Brembo KW gitu kan, itu ya mungkin masih maklumin, karena untuk kontes, nggak untuk di jalan, itu bahaya banget gitu kan. Nah, dari sistem pengereman itu dibagi 3 yang tadi gue bilang, yaitu master rem, selang rem, sama kaliper. Nah, si yang harus kalian ganti itu jangan salah kaprah ya. Mungkin ya kebanyakan orang nyangkanya
kalian bisa apa namanya, kalian bisa semau kalian gitu ganti sistem pengereman apa dulu gitu. Kalau misalkan kalian bertahap gitu ya, gua saranin kalian itu harus apa ya, oh ganjil genap guys ya, gua genap ini, aduh. Nah, dan untuk sistem pengereman ya, ya ke toko pak. Toko mana? Ke toko situ. Sehat pak. Gimana? Cuman dia Toko mebel. Oh kemarin tuh orang masih neangan kene pak. Orina hese kan Thailand geus kieu mah. Oke. Saya kasih kesempatan pertama. Heeh. Setiap hari pasti lewat. Jangan kenapotnya ya. Ya siap. Siap, thank you pak. Oh, silakan. Ya siap. Makasih pak ya. Ya. Thank you pak. Ya pak. Ya seperti biasa lah kalau gue ya. Best friend. Ya, jadi kita tadi di Teguh Raja untuk knalpot, alhamdulillah nggak ditilang. Nah balik lagi tadi tiga sistem pengereman ya untuk sistem pengereman. Jadi kalian jangan asal ganti gitu ya kan. Kalau ganti itu kan kalau ganti itu harus setidaknya harus berurutan. Jadi enggak berurutan tuh enggak dari atas kayak dari master rem terus selang rem terus kaliper, itu salah. Kalau menurut gua sih kalau bukan menurut gua aja ya, menurut teori asik. Untuk teori permotoran duniawi anjir. Jadi untuk teorinya itu kalian tuh harus ganti si selang remnya dulu. Yang braided, tahu kan yang braided yang mungkin kayak merek-merek sekarang itu yang TDR, itu yang bagusnya itu Hell atau KTC dan lain sebagainya dan kawan-kawan ya. Jadi kalian pertama itu harus benar-benar ganti selang remnya dulu. Karena kalau misalkan kalian gak ganti selang remnya dulu, kalian ganti master remnya sekaligus, master remnya doang, terus si selang remnya itu belum ganti, masih original, itu kan selang remnya karet ya, itu mudah memuai, mudah melar gitu. Kalau misalkan kalian upgrade si master rem dengan mili yang besar, lebih besar dari si standarnya, itu tekanannya lebih besar, dan yang diterima si kaliper itu pasti nggak penuh, nggak 100%, karena di bagian selang remnya itu dia melar, jadi nggak 100% sampai di kaliper gitu. Kalau menurut gua sih kalian yang pertama harus ganti selang rem, karena selang rem itu yang paling pertama yang harus diganti. Walaupun kalian master remnya standar, kalipernya standar, kalian yang pastinya harus ganti selang rem, itu aja. Terus yang kedua, kalian jangan kaliper duluan pastinya. Karena kalau kaliper ganti duluan, misalnya kalian ganti, biasanya kalian pakai yang 1 piston, terus kalian ganti yang kalipernya 2 piston atau 4 piston, tapi master rem kalian tuh masih standar, masih miliknya itu masih kecil, itu pasti dalam, nggak padat, pasti dia ngeblong gitu. Jadi si kalipernya besar, tapi si master remnya nggak mumpuni untuk mendorong minyak remnya gitu. Jadi yang gua saranin sih kalian jangan dulu ganti kaliper. Yang pertama selang rem, kedua master rem. Nah kalau master rem ini kalian bisa ada pilihannya, ada yang 17 mili, ada yang 14 mili, itu kan tergantung kalian, selera kalian, tergantung kalian pakai kalipernya apa. Kalau misalkan kaliper kalian belum ganti, masih standar yang 2 piston atau 1 piston, ya kalian pakai yang 14 aja udah enak. Kalau yang 17 mungkin agak padat ya, agak keras gitu. Kayak gua nih, gua kan pakai yang 17 kalau nggak salah ya, KTC Big ya kalau nggak salah sih. Ini padat banget karena gua cuma pakai 2 piston untuk kalipernya. Kalau pakai 4 piston kayaknya enak gitu kan, pengeremannya tuh ada empuk padat gitulah gitu pokoknya. Nah kalau misalnya kalian udah ganti master rem, barulah kalian ganti kaliper.
Nah, kaliper itu bisa ada 2 piston, 4 piston gitu ya. Itu yang upgrade-nya sih antara 2 piston sama 4 piston sih. Nah, kalau untuk hari-harian, kalau nggak daily ride, kalau nggak buat San Mori doang, buat hari Minggu atau weekend doang gitu ya, kalian mending ganti KTC full set atau enggak Racing Boy. Kalau gua sih lebih ke KTC ya. Nggak tahu kenapa, karena gua udah pakai KTC itu enak banget. Racing Boy mungkin belum ya, belum gua rasain. Cuman gua makainya enak banget, tinggal ganti kaliper aja yang gua. Dan kalau misalnya kalian udah lengkap semua, kalian udah ganti master rem, selang rem, terus kaliper itu enak banget tuh sistem pengeremannya. Jadi kalian mau kebut segimanapun itu enak banget, sungguh. Ya nggak sih, itu keren banget, enak. Jadi kalian nggak harus yang mahal, nggak harus ya makanya yang eye-catching, yang bermerek gitulah. Karena kan yang kita punya aja yang bukan biasa sih, Bu. Dia kan udah high performance juga, KTC sama RCB itu udah harganya bagus di kantong, bisa kita modif yang lain lagi gitu. Jadi ya mungkin pembahasan untuk master rem, untuk sistem pengereman atau braking system sampai sini aja. Nanti kita bahas permodifan sistem apa lagi, nanti gua upload lagi. Jadi gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe nya. Dan gua Lans Maran, see you on next video. Bye bye.